Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Billy dalam program Misteri Firman yang seperti biasa lewat program ini kita akan membahas fenomena supranatural secara biblikal. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu, yakni masih mengenai topik pencobaan Yesus di padang gurun. Dan pekan ini kita akan masuk pada pencobaan yang kedua, yakni pencobaan terjun dari bubungan bait Allah. Jadi pada intinya pencobaan yang pertama yaitu mengubah batu menjadi roti itu adalah pencobaan di mana kita dipengaruhi untuk meragukan janji Tuhan atau dipengaruhi untuk meragukan pemeliharaan Tuhan. Maka pencobaan kedua yakni Yesus disuruh terjun dari atas bubungan bait Allah. Ini adalah bicara soal mempercayai Tuhan secara kebablasan. Sampai-sampai kita justru menjadi orang-orang yang mencobai Tuhan Allah kita. Jadi kalau pencobaan yang pertama itu membuat kita meragukan Tuhan, maka pencobaan kedua ini membuat kita kelewatan iman kita, percaya kita tuh saking radikalnya, sampai-sampai kita melewati batas di mana titik kita tuh mencobai Tuhan. Banyak contoh dalam kehidupan ini yang akan kita bahas nanti. Tapi sebelumnya kita pengen memahami dulu deh ayat firman-Nya. Kita baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Bahwa banyak kali manusia itu melewati batas, sehingga mereka cenderung menjadi orang-orang yang mencobai Tuhan. Sama seperti iblis di sini. Kita percaya nggak Tuhan itu memelihara kita, melindungi kita, memagari kita? Ya, kita percaya karena ada begitu banyak ayat firman juga yang pernah kita dengar. Terutama ketika masa-masa pandemi ini, Mazmur 91 itu sangat sering diucapkan, sangat sering digaungkan di gereja-gereja, atau sangat sering dinaikkan di dalam doa-doa orang-orang percaya. Itu bicara tentang proteksi atau perlindungan Tuhan bagi umatnya. Tetapi itu tidak lantas membuat kita mencobai Tuhan dong. Sama seperti iblis mencobai Yesus. Kalau engkau anak Allah, buktikan dong terjun dari atas bubungan bait Allah. Karena firman Tuhan berkata, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk menatang engkau di atas tangan mereka, supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Kan firman Tuhan sudah menjamin ada perlindungan. Terjun aja Yesus dari atas bubungan bait Allah. Tuhan pasti akan memerintahkan malaikat untuk menahan engkau supaya tidak jatuh dan terantuk pada batu. Nah, kita mau memahami dulu deh, bubungan bait Allah itu apa sih? Jadi saya ada belajar sedikit bahwa bubungan bait Allah itu adalah sebuah tempat yang tinggi, seperti katakanlah menara, di mana di situ imam setiap pagi akan meniup sangkakala sebagai penanda untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi tempat itu tinggi, kira-kira 30 sampai 40 meter ya. Jadi kalau ada orang yang terjun dari bubungan bait Allah itu, minimal dia patah tulang, patah kaki dan cacat. Tapi poin yang paling pasti ya mati, karena tempat itu sangat tinggi. Itu yang pertama. Ada lagi penafsir yang berkata bahwa bubungan bait Allah itu adalah iblis membawa Yesus ke sebuah tembok yang tingginya itu sekitar 250 meter. Jadi kalau terjun itu pasti remuk ya. Nah, sebenarnya lewat pencobaan kedua ini, yaitu terjun dari atas bubungan bait Allah ini, iblis ingin mencobai Yesus untuk membuktikan dirinya kepada orang banyak bahwa ia adalah anak Allah, yaitu dengan cara terjun dari tempat yang sangat amat tinggi, yang kalau dia terjun dari atas ketinggian 30-50 meter, kemudian ia bisa mendarat dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, tanpa ada patah tulang, tanpa ada cedera. Bukankah orang akan memandang, oh takjub dan ajaib orang ini? Dia tidak cuma dipandang sakti, tapi mungkin orang beranggapan bahwa oh ya, benar-benar adalah utusan Allah. Yesus bisa aja pakai opsi itu, tetapi itu bukan kehendak Bapa untuk Yesus lakukan. Bahkan jawaban Yesus itu sangat amat tepat. Jangan engkau mencobai Tuhan Allah.
Karena sekali lagi, misi Yesus adalah menjadi seorang manusia 100% yang bergantung penuh kepada Bapanya. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa. Ia hanya perlu menuruti apa kata Bapanya dan bagaimana Roh Kudus menuntunnya setiap hari. Itu yang ia lakukan, itu yang ia kerjakan. Ia tidak perlu membuktikan keilahiannya kepada manusia kalau itu bukan kehendak Tuhan untuk ia lakukan. Saudara tidak perlu membuktikan bahwa Tuhan berkenan dengan hidupmu, bahwa Tuhan menyertai hidupmu dengan menuntut mujizat-mujizat harus selalu terjadi dalam hidupmu, dengan menuntut Tuhan harus selalu bekerja seperti yang kau mau. Banyak gak orang Kristen yang ketika gak ngalami mujizat, ketika gak ngalami pertolongan yang spektakuler, lalu mulai berpikir, oh apakah Tuhan menyertai saya? Saudara bisa lihat Yesus, ia tidak perlu membuktikan apa-apa. Ia hanya perlu lebih penting menuruti apa kata Bapa. Nah, kalau bicara masalah mencobai Tuhan itu, sebenarnya ayat ini itu menggambarkan dengan jelas bahwa kita tuh banyak kali juga memang mencobai Tuhan. Kita terlalu mempercayai Tuhan sampai-sampai iman kita itu kebablasan dan keluar dari konteks firman Tuhan. Iman yang kebablasan itu apa sih? Kita mempercayai Tuhan tapi kita lupa akan natur kita sebagai manusia. Manusia ini tunduk pada hukum alam. Manusia ini tunduk pada hukum yang ada di bumi ini. Saudara kalau terjun dari tempat yang tinggi, saudara kena nggak sama hukum gravitasi? Silahkan coba. Kecuali saudara punya sayap, saudara bisa terbang. Nah, saudara harus mengerti batasan-batasan bahwa bagaimanapun saudara adalah manusia biasa dan bukan Tuhan. Bahkan banyak kali ini diajarkan oleh pendeta untuk kita mencobai Tuhan. Contohnya, saudara tahu bahwa saudara punya pantangan soal makanan. Saudara nggak boleh banyak makan makanan yang mengandung kolesterol atau berlemak tinggi atau mengandung gula. Tetapi iman saudara kebablasan dengan cara saudara mengklaim, saya percaya kalau makanan ini saya doakan di dalam nama Yesus, maka segala hal-hal yang buruk dari makanan ini dikuduskan. Dan ketika saya menyantapnya, ini menjadi kekuatan kesehatan bagi saya. Itu namanya saudara apa? Mempergunakan firman Tuhan untuk membenarkan hawa nafsu saudara. Saudara tahu saudara punya sakit tertentu yang gak boleh banyak makan gula, yang gak boleh banyak makan kolesterol, lemak-lemakan. Saudara nekat, akhirnya stroke, gula darah naik, ginjal saudara bocor. Karena apa? Karena itu tadi, saudara lupa, saudara manusia biasa. Tapi saudara mencobai Tuhan dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan yang tidak pada tempatnya. Pendeta-pendeta juga sering ajarkan, ayo menabur yang terbaik untuk gereja. Dahulukan pelayanan. Beri yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kalau engkau memberi yang terbaik, Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Jadi akhirnya dengan tidak pakai nalar, dia langsung kasih 100% gajinya. Beri yang terbaik katanya. Ketika pulang ke rumah, saudara gigit jari. Saudara lupa kebutuhan rumah tangga banyak. Cicilan ada yang belum dibayar. Saudara tambah mumet. Akhirnya berujung apa? Iman-iman ujungnya utang, pinjam sana sini, atau mengajukan kredit. Karena apa? Karena kadung sudah menyerahkan seluruh gaji tanpa mikir panjang, hanya karena bermodal ayat firman Tuhan yang berkata Tuhan akan kembalikan berkat berlimpah-limpah. Aduh. Ada juga yang kedua yang pernah sebelumnya saya bahas di dalam program pendalaman Alkitab, yaitu pendeta-pendeta mengajarkan supaya mengklaim janji Tuhan. Kalau kamu mau punya rumah, jangan tanggung-tanggung. Minta yang terbaik. Kamu anak raja, kamu layak dapat rumah mewah, perumahan real estate. Ayo berdoa, klaim dalam nama Yesus. Kita berdoa untuk DP-nya. Lalu akhirnya datang ke developer, kemudian mulai membayar dengan iman DP-nya, dan cicilan yang sebenarnya jauh melampaui dari pendapatan saudara. Saudara nekat, saya percaya pemeliharaan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan sediakan setiap bulannya. Tetapi kenyataannya zong, saudara bekerja dan pendapatan saudara sama seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Akhirnya apa? Maaf kata, banyak kali saudara sudah terlampau jauh mencobai Tuhan. Karena apa? Karena pengen hal-hal yang spektakuler tadi. Sekali lagi, jadi orang Kristen jangan pengen hal yang spektakuler terus deh. Jangan selalu pengen bahwa harus mujizat itu terjadi terus deh. Kadang-kadang kita harus belajar untuk down to earth. Saya kadang takut ya dengan banyak anak-anak Tuhan, atau katakanlah jemaat Tuhan yang terlalu ngeroh sampai menakutkan. Sebentar-sebentar melihat sesuatu berbahasa roh, sebentar-sebentar menanggapi sesuatu harus berbahasa roh, kemudian
harus memandang segala sesuatu dengan serius, menanti suara Tuhan. Oh Tuhan, berbicaralah kepadaku. Kadang-kadang orang Kristen seperti ini bikin serem ya. Karena gini, kalau saudara baca firman Tuhan, maka Tuhan itu berbicara dengan santai aja dalam hidup kita. Tuhan bisa memberikan kita hikmat setiap hari. Dan saudara tidak perlu mempertontonkan atau menunjukkan bahwa saudara orang yang diurapi Tuhan. Oh, saya melihat ini sama kamu. Oh, berlebihan. Akhirnya muncul penglihatan-penglihatan palsu. Oh, saya mendengarkan Tuhan bicara kepada kamu. Lalu mulai anak Tuhan tuh mulai aneh-aneh. Karena apa? Karena terbiasa pengen hal yang spektakuler terus dalam hidupnya. Nah, jadi saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari-hari ini, kalaupun saudara mengalami yang namanya sakit, Tuhan tidak sembuhkan, tidak apa-apa. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Yang penting saudara membereskan hati. Kalau saudara membereskan hati, saudara tidak ada pelanggaran, tidak ada dosa, saudara sudah mengampuni, saudara sudah berdamai dengan sesamamu, saudara sudah berdamai juga dengan Tuhan. Ya tenang-tenang saja, bersyukur saja. Tuhan pelihara kehidupan saudara. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan saudara dengan cara yang ajaib, tetap percaya kepada Dia. Saudara tidak perlu membuktikan bahwa Tuhan berkenan dengan hidupmu, dengan banyaknya mujizat yang kau alami, banyaknya pertolongan Tuhan yang kau alami. Saya seorang wirausahawan, saya melihat pertolongan Tuhan bagaimana. Ada banyak orderan yang masuk, yang mencukupi kebutuhan saya sehari-hari. Mungkin orderan yang masuk itu tidak cukup buat saya beli Ferrari atau beli Maserati, tetapi orderan yang masuk itu mencukupkan kebutuhan saya setiap hari, sehingga saya tidak perlu meminta-minta ke sana kemari. Walaupun saya juga tidak banyak memberikan utang kepada orang, setidaknya untuk kehidupan saya hari demi hari, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Saya belajar untuk berkata cukup. Tidak perlu yang fenomenal, bahwa HP kita mesti yang gambar apel, bawa mobil kita mesti yang makan daging. Demikian juga kalau saudara hidupnya yang pas-pasan, tidak berlebih sehingga tidak ada budget untuk hobi, tidak bisa beli sesuatu yang kita inginkan atau idam-idamkan. Tidak apa-apa. Saya mau tegaskan sekali lagi. Mudah bagi Tuhan untuk menjadikan kaya kita dalam sekejap, tetapi itu bukan tujuan Tuhan. Kalau itu mendatangkan hal yang buruk bagi saudara atau itu mencelakakan saudara. Kita sudah pernah bahas sebelumnya. Seorang bapak yang baik, dia pasti akan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya, tetapi segala sesuatu itu ia berikan tepat pada waktunya. Jadi kalau sekiranya saudara belum siap menerima itu, Tuhan tidak akan berikan. Saudara menanti-nantikan Tuhan, karena akan tiba waktunya ketika engkau belajar untuk bersyukur atas kehadirannya setiap hari, atas pertolongan dan penyertaannya setiap hari, lebih daripada pemenuhan apa yang kau inginkan. Suatu saat engkau akan bersuka cita, engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, engkau akan mendapatkan apa yang kau doakan. Tetapi ketika engkau mendapatkan semua itu, engkau akan melihat bahwa Tuhan, apa yang kudapatkan ini ternyata gak seindah engkau Tuhan. Apa yang kudapati hari ini, yang aku idam-idamkan dari dulu, ternyata gak seindah engkau Tuhan. Engkaulah yang terindah, engkaulah yang terbaik dalam hidup, engkaulah yang aku syukuri setiap hari. Suatu saat kelak saudara akan punya doa yang bertalu-talu, yang saudara naikkan terus-menerus kepada Tuhan akan sesuatu hal yang saudara inginkan. Tapi ketika saudara mendapatkannya kelak, saudara akan merasa bahwa semua yang saudara inginkan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehadiran Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Penyertaan Tuhan itu jauh melampaui apapun yang diinginkan oleh dunia ini. Damai sejahtera saudara itu dari Tuhan. Sukacita saudara itu dari Tuhan. Sukacita, damai yang melampaui segala akal, yang tidak bisa dijelaskan. Kalau orang dapat duit tuh seneng, kalau orang dapat bonus tuh seneng, kalau orang dapat yang dia idam-idamkan tuh seneng. Tetapi sukacita Tuhan tuh melampaui itu. Bahkan di tengah penderitaan, di tengah tekanan, di tengah himpitan, saudara masih tetap bisa bersuka cita. Karena apa? Karena saudara melihat tangan Tuhan yang sedang merendah dan memimpin kehidupan saudara setiap hari. Itu baru orang percaya, itu baru orang Kristen yang sungguh. Dan ini juga yang sedang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita. Saudara tidak perlu membuktikan apapun. Saudara tidak perlu capek-capek terjun dari atas tempat yang tinggi untuk membuktikan bahwa Tuhan mengasihi saudara, bahwa Tuhan berkuasa menolong saudara. Tidak perlu. Saudara hanya tetap perlu bergantung sepenuhnya dan menanti Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung program Misteri Firman. Saya percaya saudara pasti akan menangkap beberapa poin yang penting, yaitu belajarlah bahwa ketika kita mengalami mujizat atau ketika kita tidak sedang mengalami mujizat, ketika seolah tangan Tuhan juga tidak menolong kita,
kita belajar untuk tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kita akan berjumpa lagi di next episode dari program Misteri Firman, masih membahas mengenai pencobaan Yesus di padang gurun. Dan saya tetap kembali mengingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Juga nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info-info yang terbaru dari channel Simply Truth ID. Sampai jumpa di next episode dari program Misteri Firman. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan Shalom.